kita mulai. Selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini kita kembali lagi masuk ke kelas seni dan budaya. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang musik, yaitu menggubah musik. Ini arti menggubah ini artinya adalah mengarang. Bagaimana cara mengarang musik? Nah, sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan. Pada saat-saat apakah kamu dapat mendengarkan musik dengan baik? Apakah pada saat belajar? Apakah pada saat di perjalanan? Saat Oke, bisa juga ya. Berarti kalau saat galau, lagunya lagu-lagu melo lah ya, melo. Iya, iya. Pada saat mau tidur, sebelum tidur ya, relax relax dulu. Oke. eh, Sebelum mendalami bagaimana menggubah lagu, kita harus memahami dulu dasar eh, seseorang untuk dapat menciptakan atau menggubah musik. Jadi setiap pencipta atau pengarang lagu itu selalu memulai dari mendengarkan, membaca, lalu menulis. Nah, begitulah para musisi biasanya untuk mengarang sebuah lagu. Tidak ada yang musisi yang dilahirkan tanpa mendengarkan musik terlebih dahulu. Artinya, mereka memulai dari belajar sebelum menghasilkan karya musik. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau mengarang sebuah musik, nah, selalu dimulai dulu dari mendengarkan, membaca, lalu menulis. Tapi sebelumnya di sini suka suka dengar musik nggak? Suka ya. Jenis musik kan banyak itu. Seperti musik tradisional, musik pop pop atau modern. Sukanya yang musik apa? Jenis musik apa? Kecuali rock. Oke. Ya. Kita lanjut. Itu tadi jenis-jenis musik. Nah, ini ada ini adalah proses mendengarkan musik. Nah, belajar musik yang secara baik itu adalah ketika kita meluangkan waktu khusus untuk mendengarkan musik. Seperti itu. Jadi baik yang sedang dimainkan secara langsung pada acara pertunjukan musik maupun melalui pemutaran musik. Jadi kan terkadang kita memberikan suatu waktu khusus, contohnya melihat menonton konser konser akhir-akhir ini kan ada konser yang di mana di dekat ini ya, konsernya Judika. Nah, ini salah satu untuk belajar musik. Jadi ada meluangkan waktu khusus untuk itu. Dan musik ini bukan sebagai latar belakang suatu aktivitas tetapi untuk dipahami. Nah, untuk itu ketika hendak mendengarkan musik, maka perlu memberikan perhatian secara penuh pada musik yang sedang berlangsung. Nah, jadi dengan demikian kita bisa dikatakan bahwa mendengarkan musik merupakan aktivitas memahami musik secara baik. Nah, itu ada gambar tuh yang lalu. Pada gambar itu terlihat bunyi.
Nah, pada gambar itu terlihat alur bunyi musik yang sedang berlangsung dalam waktu. Ada bunyi yang telah berlalu dari pendengaran kita, ada bunyi yang sedang kita dengarkan, ada juga bunyi yang akan hadir melalui pendengaran kita. Nah, coba dengarkan salah satu karya musik dan coba perhatikan proses mendengarkan musik seperti pada gambar tersebut. Jadi pada aktivitas mendengarkan musik itu perhatian selalu melekat pada musik yang telah lewat dan menghubungkannya dengan musik yang sedang terdengar, sekaligus membayangkan bunyi musik yang akan datang. Begitu prosesnya, proses mendengarkan musik, bunyi pada saat kita mendengarkan musik. Jadi dengan kata lain, aktivitas mengingat bunyi yang telah berlalu, mendengarkan bunyi yang sedang berlangsung, dan memprediksi bunyi yang akan menghampiri pendengaran kita adalah tindakan mendengarkan musik. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, pernah nggak memainkan sebuah musik? Memainkan sebuah alat musik? Nggak ada ya yang pernah memainkan alat musik ya? Gedang. Oh iya, bisa bisa. Nah, jadi dari gambar ini kita proses mendengarkan musik itu jadi dia secara seperti itulah. Yang lalu baru yang bunyi sekarang dan yang akan datang seperti itu. Nah, proses mendengarkan musik. Kita lanjut. Nah, di sini ada cara untuk memahami sebuah bagian-bagian musik yang bisa kita lakukan, mulai dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, secara garis besar ini akan dipakai untuk memahami sebuah karya seni juga, karena sebelumnya tahap-tahap ini juga yang digunakan dalam memahami suatu karya seni seperti itu. Contohnya mengamati. Nah, pada saat kita mendengarkan musik, kan perhatian kita selalu melekat pada musik yang telah lewat. Musiknya bagus ya gitu, seperti itu. Baru menghubungkannya dengan musik yang sedang terdengar dan membayangkan bunyi musik yang akan datang. Oh, nanti nadanya pasti gini. Nah, pernah Kak mengalami seperti itu, kejadian seperti itu? Musiknya enak didengar gitu. Pernah nggak mengalaminya? Nah, pada proses itulah yang disebut dengan mengamati. Banyak jenis musik yang bisa kita pelajari juga. Sebagai contohnya musik tradisional atau musik daerah yang di sekitar kita kan. Terus ada juga musik hiburan. Nah, hiburan ini bisa kita dengarkan melalui radio atau televisi. Nah, biasanya semakin banyak mendengarkan musik dari berbagai jenis dan era akan memperkaya rasa musikal seseorang. Nah, jadi biasanya kalau dia hobi nyanyi, hobi main musik, dia senang, dia suka untuk mendengar berbagai macam-macam seni musik. Nah, secara tidak langsung itu akan memperkaya rasa musikal seseorang itu yang senang atau yang hobinya bermain musik. Nah, itu terus di gambar di kedua itu adalah bagian dari partitur. Itu ada draft untuk membuat not balok. Sebelumnya sudah pernah belajar musik belum?
Sudah ya, berarti sudah bisa tahu lah, sudah tahu nggak membaca not balok gimana. Kan kalau di negara kita, kita ada menganut, ada yang not angka dan not balok. Nah, jadi kalau kita mau mengarang sebuah lagu, kita harus mempunyai dasar-dasarnya dulu, seperti bagian-bagian notasi yang ada uh, untuk menuliskan di sebuah partitur seperti itu. Nah, itu tadi bagian mengamati. Terus kita masuk ke bagian menanya. Nah, di bagian menanya ini, agar kita bisa menerapkannya, coba kita dengarkan salah satu karya musik. Coba kita dengarkan. Masih ingatkah cara mendengarkan musik yang baik? Perlukah waktu khusus untuk mendengarkan secara penuh perhatian? Nah, itu perlu ditanya di dalam pikiran kita. Jadi kita bisa memfokuskan perhatian kita selama mendengarkan musik tersebut. Jadi kita tahu bagaimana sih gerakan melodinya gitu. Apa saja perubahan-perubahannya, bagaimana iringan dalam musiknya, bagaimana tempo, ritme, perpaduan dari masing-masing ritme baik dalam melodi, seperti itu. Jadi kita lebih menanyakan kepada diri kita sendiri ketika kita mendengarkan sebuah karya musik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjut. Dan bagian ketiga yaitu mengeksplorasi. Nah, di langkah ini kita mendengarkan musik yang sama tetapi dengan aransemen serta penyaji yang berbeda. Jadi ini kita mengcompare, terus membandingkan bagaimana itu ada musik judulnya sama tetapi penyajiannya berbeda. Nah, kita itu bisa dapat untuk mengeksplorasi, untuk bisa mendapatkan rasa musikal yang kita miliki gitu. Jadi kita mempunyai musikal yang semakin kaya gitu, rasa musikal kita gitu. Nah, cobalah dengarkan karya musik dari jenis yang berbeda, terus dengan judul yang sama tetapi penyajiannya berbeda. Mungkin ada aransemen tertentu, ada improvisasi. Nah, seperti itu. Dengan mendengarkan seperti itu kita dapat memperkaya rasa musikal kita gitu. Nah, pada saat kita mendengarkan musik itu, ada baiknya kita bisa juga membaca notasi musiknya. Nah, memang sih sulit untuk dilakukan karena kita sebagai pendengar, kalau memang kita belum ada basicnya, memang sulit untuk membaca notasi musik dengan detil-detilnya gitu. Nah, tapi masih bisa kita untuk pelajari apa sih yang bisa menambah rasa musikal kita gitu. Jadi ketika kita mempunyai rasa musikal kita yang tinggi, kita bisa oh ini pasti dari sini kuncinya, oh ini pasti kuncinya dari sini, seperti itu. Jadi kita lebih feel-nya dapat gitu karena kita sudah menambah rasa musikal kita dengan mendengarkan dan mengerti membaca notasi-notasinya.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya tadi kita sudah masuk tahap mengeksplorasi sebuah lagu. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengasosiasi. Nah, di dalam tahap ini kita lebih mengkelompokkan, mengasosiasikan bunyi yang sedang kita, contohnya yang sedang kita perhatiin ini bunyinya contohnya gimana ya gitu, seperti itu. Jadi dengan kita mengasosiasinya, kita lebih tahu, lebih kita dapat mengetahui detail bunyinya serta letak dan cara penulisannya. Nah, selain itu kita juga bisa dapat memahami bagaimana bunyi tersebut dipadukan dengan unsur bunyi lainnya. Nah, hal inilah yang dapat disamakan bila kita mendengarkan suatu lagu yang di hadapan kita ada contohnya naskah teater atau tulisan lirik lagu bahasa asing seperti itu. Kita dapat mengetahui cara pengucapannya dan pada bagian mana suara diberi tekanan, aksen gitu, atau dibawa secara halus gitu, seperti itu. Jadi kita bisa mengasosiasikan notasi-notasinya. Nah, untuk hal inilah maka mulailah dengan teman-teman sekalian bisa mulai dengan mendengarkan suatu bagian tertentu yang dirasa mudah untuk ditangkap bunyinya. Jadi mungkin teman-teman kan pernah juga mendengarkan musik yang secara online di internet. Nah, bisa juga ini didengarkan untuk latihan mendengar sambil membaca notasi musik yang sudah banyak juga sih yang tersedia di internet. Nah, dengan itu mungkin bisa memperkaya rasa musikal teman-teman sekalian. Nah, terus tahap berikutnya adalah mengkomunikasikan. Nah, arti mengkomunikasikan ini seperti gini. Bagaimana orang mengerti apa yang telah kita tulis. Jadi ketika kita menulis sebuah lagu, contohnya kita menulis sebuah lagu di Indonesia dengan not-not yang sudah kita buat. Nah, ketika ini dimainkan di luar negeri atau di negara lain, itu penyajiannya sama. Nah, inilah namanya mengkomunikasikan. Artinya dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, inilah bahasa musik tersebut. Jadi sebelum kita mengarang sebuah lagu, kita juga harus mengerti notasi-notasi, gimana cara membuat sebuah notasi yang ada di musik. Ya, selamat malam juga buat Nana. Nah, itu tadi ada gambar untuk menulis notasi musik. Jadi yang itu masih format kosong, yang atas gambar yang atas, dan yang di bawah itu ada yang sudah berisi notasi-notasinya. Ada yang tahu apa arti S, A, T, B?
itu kan sebuah singkatan yang di bagian ini. Nah, ini tahu nggak apa artinya? S itu apa, A itu apa, T itu apa, D itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu, apa kepanjangannya? S, A, T sama B. Nah, jadi S itu adalah untuk kepanjangan dari S itu kepanjangan dari sopran, A itu adalah alto, T itu adalah tenor, dan B itu adalah bass. Jadi di dalam satu partitur itu terdiri dari 4 suara. Nah, ini biasanya ini digunakan untuk paduan suara, notasi untuk paduan suara. Ada juga notasi untuk seperti orkestra. Nah, itu kalau yang seperti orkestra itu pembagiannya menurut jenis alat musik yang digunakan, seperti alat musik piano, alat musik drum, gitar, saksofon, biola. Nah, seperti itu. Selamat malam juga. Nah, jadi setiap partitur itu berbeda. Untuk partitur paduan suara biasanya seperti ini. Ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Biasanya dibilang sopran, alto, tenor, bass. Tapi kalau dia untuk orkestra biasanya itu dibagi berdasarkan alat musik yang digunakan. Jadi alat musik apa yang digunakan, nah di situ pembagiannya ada. Selamat malam juga Umi. Kita lanjut ya. Nah, nih seperti yang saya bilang tadi. Nah, jadi di sini ada bagian-bagiannya. Contohnya di bagian pertama adalah voice-nya, suara. Terus di bagian kedua itu ada gitarnya. Jadi notnya itu, pengiringnya itu gitar, rhythm gitar, electric bass, sama drum set. Nah, jadi ini sudah semakin kompleks dia di dalam menulis sebuah partitur. Lengkap di situ ada nanti apa judulnya, terus genrenya apa, itu ada bossa nova, penciptanya siapa, dan penggubahnya siapa. Seperti itu. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum cara membaca not balok? Sudah pernah dipelajari belum? Ya, lupa. Lupa, iya ya. Nah, berarti perlu dibuka kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya supaya bisa
mengerti. Ketika kita membaca sebuah partitur, kita bisa memainkannya. Jadi itulah disebut tadi sebelumnya bisa dikomunikasikan. Ketika dimainkan orang itu hasilnya sama dengan dimainkan orang lain, seperti itu. Jadi dia partitur itu sebagai alat komunikasi musik, seperti itu. Selamat malam juga, Erli. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Tapi sebelumnya kita ini ada berapa orang ya? Ada 11 orang ya untuk angkatan 5. Tiga. Sekarang tinggal 10, tapi yang aktif 9. Oke. Ini semua pada kerja semua ya di sini ya. Berarti lelah dong. Tapi salut buat kalian, masih mau belajar terus. Kalau di dalam seni, hobinya apa ya? Hobi teman-teman sekalian. Contohnya ada yang suka nyanyi, suka main musik, suka melukis, suka menari. Oh nyanyi, oh berarti pinter nyanyi nih, oh nih. Berarti nih bisalah sekali-sekali nanti nyanyi. Ada yang suka bulu tangkis, olahraga ya. Masak, wah ini calon-calon ibu rumah tangga nih masak nih. Jogging, bersepeda. Ini masak enak ini kayaknya ini ya. Pintar masak. Terus oh ini nyanyi, suaranya bagus nih kayaknya. Bulu tangkis, keren keren. Ah, oke kita lanjut ya. Nah tadi itulah bagian-bagian dari
menulis partitur. Nah, jadi itu penulisan partitur musik itu berbeda ya. Yang untuk drum berbeda dengan yang sebelumnya. Beda juga dengan gitar, beda juga dengan yang lainnya. Teman-teman bisa melihat nanti perbedaannya kalau mau lebih tahu lebih dalam, itu nanti bisa dicari di internet, di kata kuncian buat aja notasi partitur drum gitu. Nanti di sana akan dikasih tahu jenis-jenisnya. Oh, kalau yang drum begini rupanya. Oh, kalau yang saxophone gini. Oh, kalau vibraphone begini. Oh, kalau timpani begini. Jadi dia berbeda-beda dia notasi partiturnya. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan partitur, oh ini pernah kami pelajari ini dulu nih kemarin. Oh, begini rupanya. Nah, jadi kita bisa mengetahui ini partitur untuk apa. Gitu. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke penyajian musik. Nah, penyajian musik ini adalah bagaimana kita menyajikan sebuah musik perform kepada orang yang akan mendengarkannya. Nah, tentunya kita akan banyak latihan dalam menyajikan sebuah musik. Malam juga Atika. Nah, contohnya itu ada di gambar sebelah kiri, itu ada latihan musik secara berkelompok, ada juga latihan musik secara single seperti gambar yang sebelah kanan. Nah, jadi ketika kita latihan itu memang tergantung orangnya juga sih. Dia lebih senang latihan musik itu rame-rame atau sendirian gitu. Kalau teman-teman lebih suka yang mana? Kalau mau latihan musik itu lebih suka rame-rame atau sendiri-sendiri gitu? Lebih suka yang mana? Rame-rame ya. Itu rame-rame alasannya apa? Alasannya bisa nggak dikasih alasan kenapa lebih suka rame-rame? ah, Lebih suka sendiri kan privat. Tapi ada juga loh yang kalau belajar sendiri itu dia secara otodidak, jadi dia uh, hanya latihan sendiri aja, nggak secara privat seperti itu. Memang kalau untuk biasanya ya yang saya alami kalau rame-rame itu lebih banyak ngobrolnya daripada latihannya. Bener nggak teman-teman? Nah, biasanya latihan pernah kita menyaksikan pertunjukan musik yang sangat baik, terus pembawaan musik yang sangat baik, penampilan musiknya juga sangat menarik, sempurna lah semuanya. Nah, penyajian musik yang inilah yang dapat terjadi karena persiapan yang baik. Jadi, tapi kan sharing. Iya sih, sharing-sharing apa kan, sharing banyak.
Biasanya sharingnya bukan masalah musik biasanya. Nah, kalau musik yang baik itu perlu dipersiapkan karena eh, salah satu hal yang mendasar itu yaitu ya persiapan itu. Jadi ketika kita ada persiapan kita bisa perform dengan baik. Teman-teman sekalian pernah nggak perform di panggung atau di depan umum gitu? Pernah nggak perform? Contohnya entah berpidato atau entah seperti nyanyi atau eh, apapun yang berhubungan dengan panggung gitu. Nah, apa yang dirasakan teman-teman ketika di atas panggung? Contohnya ini tadi ada si Atika Driani, pernah, dia bilang pernah. Nah, kemarin yang di atas panggung itu ngapain pada waktu di atas panggung? Contohnya Oni, pernah kemarin di atas panggung itu ngapain? Pidato kah atau nyanyi? Atika Driani katanya nyanyi. Kalau si Oni, teater. Oh, kalau teater biasanya ini yang rame-rame ya. Nah, biasanya kalau rame-rame memang lebih apa lah ya, lebih apa namanya, lebih confident deh gitu. Tapi kalau sendiri kan agak lebih demam-demam panggung gitu. Teman-teman pernah merasakan nggak hal-hal seperti itu ketika di atas panggung kita sudah grogi gitu, padahal kan belum mulai. Umi katanya tuh pada baca puisi Jawa. Pada saat Umi baca puisi, contohnya, rupanya itu kan baca puisi kan ada yang pakai teks tuh, ketinggalan itu satu satu kalimat terlompati, pernah nggak? Nah, biasanya untuk menghasilkan karya yang baik itu, penyajian yang baik itu biasanya harus dimulai dengan latihan dan persiapan yang banyak. Karena ketika kita juga mempersiapkannya, kita juga tetap grogi juga karena kita eh, kalau kita biasa di atas panggung gitu kayak sepertinya kita akan mengurangi rasa grogi kita gitu. Nah, untuk itu kita perlu banyak latihan dan persiapan dalam menunjukkan atau menyajikan musik. Begitu juga musik. Nah, tujuan latihan musik ini itu adalah untuk menguasai materi yang akan dipentaskan. Jadi tujuan itu dapat tercapai apabila latihan yang dilakukan berlangsung dengan baik. Latihan yang baik itu tercapai bila dilaksanakan secara efektif. Efektif itu berarti melakukan latihan atau cara berlatih dengan benar. Nah, do the right thing. Bukan hanya melakukan sesuatu dengan benar. Misalnya, untuk berlatih menyanyikan sebuah lagu, tidak langsung menyanyikan lagu tersebut, tetapi perlu juga melakukan pemanasan. Atau bahasa kerennya dibilang warming up. Nah, warming up kita terlebih dahulu sebelum latihan. Nah, kemudian barulah kita melatih bagian-bagian yang dianggap sulit. Baru menyanyikannya secara keseluruhan. Nah, selama latihan berlangsung, waktu juga yang tersedia perlu juga dimanfaatkan secara efisien. Penting ini biasanya ini konsisten dan disiplin. Nah, pada saat kita bisa konsisten dan disiplin, kita bisa mempersiapkannya itu lebih serius gitu, lebih ngeh seperti itu.
Tapi ngomong-ngomong, ini ada yang bisa menggunakan alat musik tidak? Salah satu alat musik. Umi, Atika, Erli, Siti, Sri, Oni. Tadi siapa? Gendang ya? Apa tadi ya? Iya, iya, iya. Cuma kalau dipukul-pukul saja nggak apa dia, nggak apa namanya, kurang enak dengar. Ah, drum. Iya, 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 iya. Untuk Umi pernah main biola ya. Kadang kita kan ketika kita melihat orang bermain musik, ih seru ya, bisa ya, ih keren, ih kok bisa gitu ya, ih aku bisa nggak kayak gitu, seperti itu kan. Nah, kita lihat dulu sebelum dia perform, dia latihan terus, dia konsisten, dia disiplin. Nah, seperti itu. Nah, terkadang ada juga pada waktu kita apa namanya, latihan itu tidak berjalan dengan lancar. Contohnya ada pemain yang tidak bisa membawakan secara benar. Nah, jadi sebelum apa, harus memang latihan itu memang harus dari dasar gitu. Latihan-latihan khusus supaya bisa hmm, sama sama apa gitu namanya, sama sama rasa ketika kita menyajikan sebuah musik itu, jadi rasa musikal itu sama gitu, feelingnya jalan seperti itu. Nah, proses latihan ini juga bisa dimulai dengan melatih suatu karya musik secara bersama-sama. Biasanya ini difokuskan pada pengenalan nada-nada suatu karya musik, dan mungkin uh, belum dalam tempo yang sebenarnya. Nah, biasanya ini kan diulangi lagi, diulangi sampai kita melakukannya dengan benar. Gitulah kalau latihan musik. Terkadang juga pengalaman juga ya, latihan musik kadang kan, oh kita latihan kalau rame-rame kan, oh kita latihan jam 2 ya, oke ya, nanti datangnya jam jam udah lewat. Terus kita nanti mulainya jam 3 ya. Nah, nanti awal-awalnya ngobrol-ngobrol dulu itu. Nah, habis waktu sejam baru mulainya paling latihannya cuma 15 menit selesai. Lebih banyak ngobrolnya daripada main musiknya. Teman-teman pernah menyadari nggak itu? Selain main musik lah, contohnya yang lain.
Halo, halo, masih dengar suara saya? Enggak, tadi ada yang memakai akun saya, jadi bentrok. Oke, kita lanjutkan aja ya. Tadi dia disconnect. Nah, dalam penyajian musik ini sama seperti tahap sebelumnya. Eh, ada kelas ya? Ah, oke 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 oke. Kirain 1,5 jam. Oke, nggak apa-apa. Nanti beritahu saya kalau ada waktu kosong lagi ya. Kita akhiri aja sekarang, mungkin nanti tutornya lagi nunggu. Oke. Oke, nanti next time kita akan lanjut lagi pelajaran yang sama. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman sekalian yang sudah mau datang dan hadir di kelas ini. Dan selamat malam. See you.